menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada di desa Cilunuk, saya khususkan dulu terlebih dahulu tentang BUMDes yang ada di desa Cilunuk. Memang BUMDes yang sekarang itu adalah BUMDes pengganti dari jabatan yang kemarin. Ini adalah BUMDes baru, dan memang ini adalah BUMDes yang walaupun secara track record orangnya adalah orang senior, tetapi setelah masuk ke lembaga BUMDes adalah tetap harus bekerja sama dan perlu bimbingan terkait regulasi dan arahan tentang peraturan-peraturan yang memang BUMDes melaksanakan tugas itu harus berdasarkan peraturan yang berlaku. Pertama, memang regulasi itu setiap tahun berubah, apalagi tentang pemerintahan desa. Ada pedoman pemerintahan desa mengenai penggunaan anggaran dana desa, yaitu Kementerian Desa nomor 13 tahun 2021, bahwa itu sudah diatur sedemikian rupa tentang pengelolaan keuangan yang bersumber dari dana desa itu harus dikelola oleh desa dan diperuntukannya untuk pengembangan semua kegiatan yang ada di desa Cilunuk, khususnya untuk mendanai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BUMDes. Dan dalam anggaran dan dalam peraturan itu memang desa harus menganggarkan untuk kepentingan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BUMDes. Tentunya tahapannya memang apabila BUMDes sudah terbentuk, otomatis kenapa BUMDes diharapkan membuat proposal, dan memang sudah, itu bukan ditunjukkan kepada keuangan sebetulnya, karena itu harus ditunjukkan kepada kepala desa, karena memang terjadi ada halangan sehingga proposal itu memang hanya tersampai baru ke saya sebagai kaur keuangan di desa. Tetapi memang secara prosedur itu proposal itu harus tersampaikan kepada pihak kepala desa, diketahui dan diaksesi oleh kepala desa, baru dianggarkan atau baru nanti dimusyawarahkan, baru prosesnya masuk ke penganggaran. Dalam tahapan dalam proposal memang saya sudah menyinggung, sudah ngobrol-ngobrol, pendekatan melalui untuk menskala prioritaskan semua kegiatan. Begitu banyak potensi desa, potensi daerah atau potensi desa yang memang sangat berpotensi untuk menghasilkan uang, menghasilkan sesuatu menjadi sesuatu. Tetapi itu harus berdasarkan, tentunya pelaksananya berdasarkan peraturan. Nah, momen seperti ini adalah sebetulnya nanti adalah kewajiban BUMDes untuk menggali potensi. Dikarenakan ada sekarang sudah muncul skala prioritas, ada tentang usulan-usulan yang akan dilaksanakan oleh BUMDes, tentunya pihak desa seharusnya mendukung sepenuhnya. Bahkan beberapa desa sudah melaksanakan, mereka berani untuk menganggarkan BUMDes itu sampai 50% dari anggaran dana desa. Siap. Untuk membangun kawasan, baik kawasan wisata, kawasan perekonomian, apapun yang menjadi potensi desa untuk menggali pendapatan asli desa itu menjadi maju dan bertambah. Dalam kesempatan ini memang kita flashback dulu, kemarin memang tahun 2020 ada SAB pertama yang dilaksanakan, flashback SAB saluran air bersih yang didanai oleh Raksa Desa. Sekarang sudah terbentuk, sudah terbangun. SAB itu tinggal pengembangan tentang SAB. Rencana itu memang baru kapasitas air itu baru 2000 liter pada towernya, dan kedalaman air itu baru kalau dihitung itu sangat luar biasa, 50 cm kita menggali, tapi airnya sudah luar biasa besar, debit airnya sangat cukup. Nah, dengan potensi ini mudah-mudahan nanti karena proposal mungkin sedang diolah untuk memfokuskan untuk pengelolaan SAB di Cipadati, mudah-mudahan bisa secepatnya, karena memang ke depan desa Cilunuk harus segera menetapkan anggaran pendapatan belanja dan menetapkan semua kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2021 ini. Banyak usulan terkait kegiatan yang tadi disampaikan, termasuk gerobak sampah. Sebetulnya Raksa Desa kemarin bukan hanya SAB saja,
diantaranya ada SAB, kayak apa, diantaranya ada gerobak sampah, ada 2 unit yang sudah dibeli oleh desa melalui anggaran Raksa Desa, Pak. Kebetulan sekarang fasilitas itu ada di rumah almarhum dan belum digunakan, walaupun sudah ditunjuk nanti pengelola petugas, tapi karena memang terkendala dengan meninggalnya kepala desa, akhirnya kemungkinan akan ada perubahan kegiatan tersebut. Nah, mudah-mudahan aset itu yang sudah ada bisa dimanfaatkan dan bisa dikelola oleh BUMDes. Ya, baru 2, dan nanti bisa dikembangkan untuk kegiatan-kegiatan yang sudah ditentukan oleh BUMDes. Itu terkait kegiatan yang akan dilaksanakan baik tanggung jawab BUMDes maupun tanggung jawab pemerintah desa yang memang harus mendorong sepenuhnya untuk berkelancaran BUMDes dalam berkegiatan. Selanjutnya memang BUMDes itu harus punya legal standing. Memang ini adalah tugas BPD sebagai lembaga tertinggi di desa dan bekerja sama dengan desa untuk melegalkan semua kegiatan BUMDes itu dalam bergerak itu harus dilegalkan melalui peraturan desa. Nah, ini menjadi PR BPD dan pemerintah desa supaya BUMDes itu bergeraknya leluasa. Banyak lembaga-lembaga desa yang memang sampai dengan saat ini, saya bukan membuka aib lembaga, tapi memang PR BPD untuk segera menuntaskan PR-nya. Banyak lembaga-lembaga yang belum legalitas. Nah, ini mudah-mudahan nanti ke depan BPD segera mungkin membuat perdes tentang lembaga yang ada di desa Cileuneuh. Selanjutnya saya apresiasi kepada BUMDes terkait capaian yang tadi, mudah-mudahan mampu PAD itu didongkrak menjadi 30%. Kenapa 10%, Pak? Karena memang yang tercatat yang masuknya 10%. Itu pun maksudnya entah kenapa kemana, saya kan memang yang seharusnya mekanisme pendapatan asli desa itu masuk ke dalam rekening desa. Pertama, misalnya PAD itu masuk ke rekening desa, ke rekening BUMDes. Selanjutnya BUMDes melakukan bagi hasil sesuai dengan peraturan atau ADART yang sudah disusun oleh BUMDes, baru ditransferkan ke rekening desa. Siap. Seharusnya. Tapi memang sampai dengan saat ini entah desa mana yang sudah melakukan seperti itu. Mudah-mudahan dengan BUMDes yang baru, aturan-aturan ini nanti bisa diterapkan khususnya di desa Cileuneuh. Insyaallah. Mudah-mudahan dan mampu meningkatkan PAD yang tadinya target realisasinya 10% dan menjadi 30% sesuai dengan target. Tapi memang dalam proses penganggaran BUMDes ini tidak serta-merta harus selalu langsung tadi disampaikan 50% untuk penganggaran. Karena memang desa juga ada skala prioritas yang akan dibangun baik secara fisik, pembangunan fisik maupun pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, apalagi dengan kondisi sekarang ini corona ya, dengan musim pandemi corona ini, COVID-19 ini, begitu banyak anggaran dana desa yang harus diserap atau digunakan untuk pertama BLT, yang kedua adalah kemarin yang hasil musyawarah kemarin di desa yaitu PPKM. Nah, itu memang harus didanai oleh dana desa. Otomatis dengan begitu banyak kegiatan yang harus didanai oleh dana desa, otomatis kegiatan BUMDes pun harus mengimbangi dan mengikuti anggaran yang sudah ditentukan pembagiannya. Selanjutnya terkait masalah tadi tentang kegiatan-kegiatan yang akan dikelola oleh BUMDes. Betul, BUMDes harus membuat skala prioritas. Dan mudah-mudahan skala prioritas itu disambut baik oleh desa dan mampu dianggarkan. Memang rencana dari awal sudah diobrolkan untuk penganggaran BUMDes tahun ini. Mudah-mudahan saya sepakat dengan para perangkat desa yang lain karena memang ini harus dimusyawarahkan. Saya akan coba dongkrak di angka 100 juta untuk BUMDes tahun ini, mudah-mudahan. Karena memang BUMDes
sudah punya dasar hukum dari Menteri Desa tentang anggaran itu harus didatain. Walaupun misalnya kalau melihat secara proposal BUMDes itu sangat besar, sampai 500 juta lah ya, kalau misalnya dihitung proposal total. Tapi ya mudah-mudahan setelah disortir kegiatan itu dan ada kegiatan skala prioritas, mudah-mudahan mampu melaksanakan dengan anggaran yang sangat terbatas. Tetapi anggaran itu tidak serta-merta tahun ini diam di 100 juta. Mudah-mudahan tahun ke depan, karena memang ini adalah berjenjang, bertahap sampai BUMDes itu menjadi maju dan mampu mendongkrak. Kenapa tidak kita menyuplai lagi anggaran untuk BUMDes? Bahkan saya kalau misalnya berkaca kepada desa-desa yang lain, itu ada yang sampai berani membuat stadion, itu hampir 50% sampai 70% anggaran dana desa itu kepada BUMDes. Kalau nggak salah itu katanya yang tanggal 1000 itu dari itu dana ya? Desa itu ada, betul, karena potensi desanya sangat mumpuni untuk digali dan menghasilkan ekonomi. Kenapa tidak? Desa Cinunuk pun seperti itu, tetapi memang kita harus lihat kultur Desa Cinunuk berbeda, luasnya, kebutuhannya, infrastrukturnya berbeda dengan Cibiruetan, karena punya kondisi yang sangat berbeda, gitu kan. Cinunuk memang terlalu banyak jalan-jalan yang harus kita perhatikan pun, tapi memang alhamdulillah untuk kondisi saat ini untuk infrastruktur rada sedikit berkurang dan dibatasi oleh peraturan itu. Untuk sekarang justru dana desa itu seharusnya lebih banyak pada bidang pemberdayaan desa. Memang suasana di Desa Cinunuk ini sudah seharusnya lebih besar di pemberdayaan, karena konsep pemberdayaan itu bukan hanya mencerdaskan, tapi konsep pemberdayaan itu adalah mengangkat seseorang menjadi seseorang asalnya tidak mampu menjadi lebih mampu, bahkan bisa disebut bos nantinya. Konsep pemberdayaan tentunya tidak lepas dari konsep hulu sampai hilir dengan menggali potensi yang ada. Dan mudah-mudahan konsep yang sudah dirembukkan atau yang sudah dicanangkan oleh pihak BUMDes melalui BPD dan desa, mudah-mudahan di tahun ini bisa direalisasikan. Mudah-mudahan. Adapun misalnya ada segala kekurangan karena memang kita dari tahun ke tahun sebelumnya terkendala oleh komunikasi sharing seperti ini, karena musyawarah jalan satu-satunya untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat melalui musyawarah, melalui obrolan ringan, melalui obrolan warung kopi. Itu adalah sebuah jembatan menuju langkah awal masyarakat itu mengetahui arah tujuan, mau dibawa kemana desa ini, mau dibawa kemana BUMDes ini. Tentunya harus ada sosialisasi. Sosialisasi awalnya ya komunikasi seperti ini, musyawarah seperti ini. Jadi tahu masyarakat itu, khususnya masyarakat atau lembaga pada khususnya tahu arah yang akan dilaksanakan. Mungkin itu Pak tambahan dari saya, obrolan dari saya. Mudah-mudahan nanti para perangkat desa, baik PJS yang akan nanti menjabat di Desa Cinunuk bisa memahami dan mampu mengabulkan permohonan dari para lembaga-lembaga desa. Sekian, demikian pemaparan obrolan dari saya, sumbang saran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atenun Pak. Iya, can pidato. Iya. Di center we hungkul. Pak Kaur, mohon atenun tina paparanna tadi cukup membuat kita sedikit banyak pengetahuan tentang apa yang sudah tadi dipaparkan. Banyak sekali yang harus digarisbawahi. Tentang menyikapi pengunduran diri kepala desa di Antawisma meninggal dunia. Tadi sudah ada informasi bahwa sebentar lagi mungkin ya, atau seminggu atau 2 minggu ada PCS ya, ada PCS supaya kita regreg lah ya, regreg dari segi administrasi, penguatan tentang kegiatan khususnya BUMDes itu bisa berjalan
sesuai dengan harapan kita bersama. Terus yang terakhir adalah mengenai, ini hanya sumbangsi saran saja, karena baca dari SOTK ya tentang struktur tata kerja organisasi desa, itu di sana ada kepala dusun. Kepala dusun itu kan menurut saya sih tidak jelas ya, tidak jelas karena di undang-undang juga tidak secara implisit ada tugas pokok. Kalau yang lain-lain ada tugas pokoknya gitu kan. Beberapa kasih atau pemegang kepala eksekusi dan sebagainya di perangkat desa ada gitu apa namanya tupoksinya. Tapi kalau lihat dari kepala dusun hanya sebatas tugas unsur wilayah, berarti itu kan tanda kutip yang harus diterjemahkan gitu kan. Nah kemudian secara di luar aturan yang dimaksud tadi, bahwa kepala dusun itu hanya obrol-obrol saja sebagai pejabat wakil kepala desa di wilayah, atau ada bahasa kepala dusun itu adalah di samping sebagai kepala desa unsur wilayah juga menjadikan kepala desa terkecil di wilayah. Artinya kalau kita baca tugas kepala desa itu yang paling utama adalah pemerintahan, pemberdayaan sampai sosial kemasyarakatan kan gitu. Di antaranya seperti itu yang saya pahami. Nah, berarti tugas melekat kepala dusun itu seperti itu. Seperti itu, makanya bisa itu nanti dibikin regulasi secara khusus oleh desa kerjasama dengan BPD tentang tupoksi kepala dusun, karena sementara ini yang saya pahami adalah kepala dusun itu tidak ada tupoksi yang jelas. Artinya hanya sebatas tugas-tugas lisan, artinya liar gitu kan. Bisa pembikirkan kopi, bisa belanja kemana-mana gitu kan. Nah, itulah. Jadi tidak ada tupoksi yang memang bisa mengikat tentang kinerja kepala dusun. Jadi animo masyarakat hampir 90% mengatakan bahwa kepala dusun itu hanya sebatas nganterkeun SPPT hungkul. Nah itulah, apakah itu benar dan tidak, itu animo masyarakat seperti tidak benar. Bakalan ada kadusnya Dari pemerintahan yang harus menjelaskan. Salah kadusna. Makanya dalam hal ini saya hanya sebatas saran saja, barangkali ada metode lain atau di luar kemampuan pengetahuan yang saya pahami. ibu besila kadusila ya. Nah itu hanya sebatas saran saja. Kemudian cukup segitu saja mungkin, itu tidak perlu dibahas kalau menurut saya mah, nanti itu otoritasnya atas nama warga gitu. ya. Kita mau obrolan. Obrolan. Kan tadi judul lagi ngobras, ngobrol bari santai gitu kan. Mudah-mudahan ini menjadi masukan lah. Menjadi masukan. Ya, gitu kan. Teknisnya seperti apa mangga, karena itu bukan domain kita gitu kan. Hanya sebatas ini saya selipkan karena ini adalah di ujung tombak nanti kalau BUMDes itu berkegiatan di lapangan, contohnya apa, itu akan diberdayakan di wilayah nanti kepala dusun ini. Iya, iya. Gitu, untuk pengembangan BUMDes itu gitu kan. Makanya kita harus ada kerjasama di kelembagaan itu, di antaranya adalah kepala dusun yang ada di wilayah gitu. Dari segi kegiatan-kegiatan pengembangan badan usaha milik desa. Nah itu mungkin bapak-bapak poin 1 sampai poin 7 alhamdulillah sudah bisa kita serap informasinya. Kemudian sebagai penutup dalam hal ini, sebagai sebelum penutup ya ini sebagai informasi. Kan tadi ada ngobrol bebasnya belum? Ya, sebelum di ujung Di ujungnya yang sama kali itu. Sebenarnya dari tahun 2006 di Perdes nomor 5 tahun 2006 mekanisme aturan SOTK desa itu sudah ada. Pelatihan bahkan dari 2000 ya dari 2016 maksudnya, bukan 2000. Nah itu sudah ada di 2016 sudah ada, bahkan tahun 2017 itu sudah melaksanakan pelatihan. Tinggal mekanisme aturan bagi kadus yang baru
bagi kadus yang lama tinggal memahami aturan itu sudah diterjemahkan ke Oh iya, karena kinerja belum. Hmm. Jadi Perdesa sudah ada. Salah satu sebenarnya kan kadus itu adalah membantu kepala desa. Betul. Apapun yang diperintahkan oleh kepala desa itu menjadi tugas. Itu salah satu. Kedua adalah membina RT, RW. Itu kan tugas pokok kadus juga. Juga yang lain-lainnya itu ada sudah jelas. Jadi di samping di Perbub udah jelas, di Perbub nomor 31 tahun 2017 itu udah jelas tupoksi kewilayahan atau disebutnya kepala dusun itu sudah jelas. Jadi aturan mainnya sudah ada, tinggal melaksanakan aturan main itu. Tetapi ya kan namanya juga manusia kan tidak pernah sempurna. Jadi ada kekurangan dan ada kelebihan. Tinggal bagaimana SOP-nya. Hari ini apa yang dikerjakan, seminggu kemudian apa evaluasinya, itu tinggal itu saja. Jadi mungkin itu masukan dari kewilayahan ya wajar karena memang mungkin saat ini belum sampai ke kejelasan tupoksinya apa. Tapi kalau sudah jelas tupoksinya, masyarakat sudah jelas, mereka tidak akan terlalu banyak nyari. Sebenarnya kalau mau dibuka fungsi bukan SPPT PBB itu tupoksinya ada dikasih pemerintah, bukan di kepala dusun. Kepala dusun itu hanya menyampaikan saja, menyebarluaskan, membantu kepala desa. Jadi betul membantu kepala desa. Tapi kalau tupoksinya masalah pendataan pertanahan, masalah pajakan itu ada di pemerintahan. Cuman ada di poin terakhir itu yang semuanya bisa hilang. Tugas pokok apapun sesuai dengan tugasnya kepala desa. Jadi hal itu bisa dari 1 sampai 6 itu bisa hilang dengan poin bertujuh. Apa yang diperintahkan kepala desa Ikut semua. iya. Jadi semua udah ada aturan mainnya, tinggal mungkin usulan dari beberapa warga ya tinggal dilaksanakan saja. Tetapi bagi kadus-kadus yang lama maupun yang baru tinggal dibaca lagi lah tupoksinya ini sudah poin mana yang sudah dikerjakan, mana poin yang belum dikerjakan, itu saja mungkin. Jadi pada inti nama kenyataan di lapangannya sudah dikerjakan, cuman pemahaman masyarakat lain eta gitu udah jadi Salah pemahaman. salah pemahaman padahal sudah dikerjakan poin-poinnya sudah dikerjakan, cuman beberapa poin yang overload gitu, yang harusnya bagian yang lain dikerjakan yang lain, itu saja. Itu saja. Pak, sekedik Pak. Jadi hubungan jeung aturan main, SOP kayak gitu nya. Ya tadi siga aya kekhawatiran tentang si BUMDes. Si BUMDes saya kan orang awam nih sebagai masyarakat. Kan sama eta ge meureun poksina teh udah ada gitu, sama seperti kadus teh. Kalau Si Perdes BUMDes sampai saat ini belum. enggak. Belum Perdes BUMDes. Baru ADART dan surat keputusan, karena kan saking banyaknya pekerjaan juga BPD, saking rumetnya BPD kan itu kerjaan BPD sebenarnya kan. Iya. BPD-nya yang agak ini. Ya, kita sudah kasih, cuman BPD-nya agak kurang jalan. Ya itu tugasnya di BPD. Saya kan barunya saya pada tulis sudah ada. Belum. Jadi Pak, Atas pada lain draft kan nih. Sudah ada pada tulis. Rancangannya sudah ada. Tapi belum ada aturannya. jadi Kang, iya Kang, ya desanya. Terus semua desa otomatis ada BUMDes, ada. Itu berarti kan udah ada si BUMDesnya kudu kumaha-kumaha. Jadi Ada, sekarang kan? mah mekanismenya aja gitu. Tinggal- Kerjanya saja. Jadi jalan lah dulu. Aturan nanti di belakangan. Bentuk aturannya. aturan yang bikin tadi si BPD tadi. Ya. Oh, di tiap ianya ya. Karena makan aja langsung Siap. aja mungkin dengan lahirnya Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014. Ya. UT membuka ruang luas kepada desa seluas-luasnya Ya. untuk membangun perekonomian desa Siap. dengan lahirnya Undang Desa. Maka desa
dengan kewenangannya kepala desa untuk membentuk badan usaha milik desa, perusahaan desanya, Itu kan, ya. di mana dalamnya adalah 4 tujuan yang penting dalam BUMDes tersebut. Yang pertama, meningkatkan perekonomian desa. Ya. Yang kedua, meningkatkan pendapatan asli desa. Ya. Yang ketiga, meningkatkan potensi aset yang ada di desa. Yang keempat, itu sebagai tulang punggung perekonomian yang ada di desa dan pembangunan ekonomi desa. Mantapnya pun. Itu sebagai amanat dari Undang-Undang Desa. Ditindaklanjuti dengan Permendes nomor 4 2015. BUMDes sekarang dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja juga didukung terus untuk sebagai wadah mandiri perekonomian desa. Ya. Bagaimana di dalamnya ada undang-undang desa, bisa berbentuk CP, bisa berbentuk PT. Jadi perizinannya dia itu ya, maksud legalitasnya itu ya. Jadi nanti si desa orang tuh perizinannya XCP, PT, atau mungkin bisa koperasi nggak? Enggak. Dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja didukung BUMDes itu unit usaha yang berbentuk CP dan PT. CP, PT. Unit usahanya. Ini tapi BUMDes besarnya. Iya, bisa Jadi dia punya PT, dia punya koperasi boleh ya. Atasnya BUMDes. BUMDes. Oh, jadi nggak Holding company-nya bukan dulu BUMDes. BUMDesnya, Ya. bukan. Holding Ya, ya. company-nya BUMDes. BUMDes. Jadi unit usaha. Unit usaha CP ini. Misalnya tadi air Iya. di Unit ya usahanya ke. bukan air. Berarti ada nama lain si Iya. air ya teh naonnya. Usahanya. Unit usaha. Siap. Unit usaha air bersih. Ya apa Usaha pakai nama pengelolaan sampah. gitu. Terus mendengar tadi ini obrolan biasa, ini bagus sekali menginisiasi dari BUMDes sendiri, dari perangkat desa sendiri, nanti untuk aspirasi dari BUMDes mungkin dituangkan dalam bisnis plan, di mana untuk bisnis tersebut harus melalui forum tertinggi keputusan desa, yaitu melalui musyawarah desa. Jadi dari setiap keputusan yang ada di desa, forum tertingginya ada di musyawarah desa. Usaha desa. Terus untuk mengoptimalisasi, menguatkan kepengurusan BUMDes ini, kalau tadi sudah ada SK pengurusan BUMDes, ada ART-nya, udah ada. Karena ini adalah kepengurusan baru, mungkin kedepannya salah ada bonus spend yang kuat, mungkin nanti dibawa melalui musyawarah desa. Mungkin dari saya, dari pendamping desa, di sini memfasilitasi, mendampingi dari awal, karena kita merangkak dari bayi. Berarti Kang ieu teh mulai dari nol lah meureunnya. Dari Ieu teh nol. di nol deui lah, Nol di deui. nol ya mah. Rada enak oke nya Dengan di nol. aturan mah. yang baru. Dengan aturan yang baru, orang baru kan. Orang semangat baru, semangat baru. Karena Eh. memang Permendesnya juga baru. Nah, Aturannya baru keluar. dengan kades baru oge. Insya Allah. Kala Pejabat aja baru. gitu. Karena ini Tetap. Kang, Jadi kalau masalah kepala desa, RPJMdes tidak bisa dirubah. Tetap 2020 sampai 2025 itu milik almarhum. ya ya. Karena di RPJMD. Visi misinya visi misi almarhum. Melanjutkan eta nu Iya, kamari. tetap tidak bisa dirubah begitu saja. Ya, Jadi kalau 2025 barulah itu mah sah. setelah eta we nya nu. Berantah. Jadi tetap visi misi ada visi misi almarhum, visi misi Pak Haji itu yang harus Laksanakeun. dilaksanakan. Jadi hanya sebagai pengelola saja pemerintahan itu. Visi misinya sudah jelas, sudah ada. Siap. Tinggal menjabarkan saja kita Iya. si Bapak pengennya seperti ini, kita jabarkan gitu. Nah, inilah BUMDes itu adalah pelaksana. Gitu. Salah satunya BUMDes juga amanat kepala desa. Nah, itu. Almarhum. Bicara dengan kita BUMDes. Ya. Jadi kan intinya kita berangkat Tidak bisa itu rubah begitu memang, dari visi misi beliau, bahwa beliau ingin mengangkat potensi yang ada di desa Cisununuk ini supaya menghasilkan PAD. Itu aja intinya kata dia. Nah, silahkan diterjemahkan oleh BUMDes ini mana potensi yang ada, dianalisa Pak ya, analisa BUMDes itu menganalisa, dan kita setelah Pak Kades itu bilang itu ke pengurus, kita mencoba menganalisa. Ternyata alhamdulillah kita bisa mengidentifikasi potensi itu Pak, walaupun belum semua pasti. Ya. Identifikasi pertama adalah kita punya sumber daya alam. Satu. Kedua, kita punya sumber daya manusia. Nah, kita linkkan sumber daya alam ini dimanfaatkan oleh manusianya menghasilkan satu PAD gitu kan Pak ya. Sederhananya lah kerangka berpikirnya.
dan alhamdulillah sudah mulai teridentifikasi. Nah ini mudah-mudahan dikuatkan nanti di musyawarah desa rencana kita itu apa ya, nanti skala prioritasnya kita sesuaikan dengan kemampuan desa, sehingga beberapa rencana kita itu akan jadi action, akan jadi realisasi gitulah, banyak realisasi satu-satu. Realisasi ini sejalan nanti akan menghasilkan PAD sedikit demi sedikit. Itulah intinya mah, secara benang-benang merahnya ke situ gitu. Atau blueprintnya itu ke situ gitu. Arah. Mending makan dulu. Makan dulu. Siap. Kang tutup pelanya. Break dulu lah. Ya. Samentawi Pak. Atur nuhun Bapak-bapak, dina agenda silaturahim anu dibungkus ku ngobrol bari santai, mudah-mudahan serguna manfaatna. Neme dicaroskeun tentang dedikasi kadus, mangga urang sadayana ngiring sosialisasi, memperkuat informasi bahwa kepala dusun itu tidak serta-merta apa yang menjadi asumsi masyarakat, perlu ada pencerahan, minimal informasi duduk perkara yang sebenarnya gitu. Itulah, alhamdulillah dengan pertemuan ini banyak sekali manfaatnya yang perlu kita adopt. Minimal kita punya wawasan tentang pemberdayaan, kemasyarakatan sampai ke pemerintahan. Tadi ya di garis bawahi tentang ruh dan eksistensi BUMDes yang sudah dipaparkan oleh Bapak pendamping. Mudah-mudahan ini menjadi satu ruh penguat untuk bisa berkegiatan pengembangan badan usaha milik desa itu sendiri. Mohon doanya. Amin. Kerjasama dan kebersamaan di antara semua sektor, terutama dari pemerintah desa, lembaga desa, termasuk panjangkan kayak ayah sosialisasi ke tingkat masyarakat ikut mendukung dalam rangka pengembangan usaha BUMDes itu sendiri. Karena niat utamanya sesuai dengan undang-undang bahwa BUMDes itu adalah ruhnya untuk mesejahterakan ekonomi masyarakat desa itu sendiri. Ya, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya bagi kita semua, dan ditutup saja dengan hamdalah sama-sama. Amin. Kemudian yang kedua, setelah ini ditutup, mangga pada ngobrol santai tanpa ada aturan-aturan, ngobrol ngopi. Siap. Silakan. Tadi ada penawaran tadi dari dari rumah makan Laksana. Mudah-mudahan Iya mah ngobras tong direkam. Mendekati ke BPD siapa tugas desa ya itu yang gitu. desa. langsung upload. Tiga pilar Bener nama tugas. Kairata mangga dilaksanakeun atuh. Pak, abdi teh rada susah ieu teh ngobrol sareng Pak itu sibuk pisan. Pak Iwan teh Pak susah Iwan tuh. teh kepala. Cuman mungkin yang lebih mencuat itulah yang ada di masyarakat, itu pemikiran masyarakat yang lebih mencuat itu. Saya pribadi walaupun sebagai kadus baru melaksanakan beberapa hal itu bukan mengawasi pembangunan kalau ada di daerah, termasuk pembangunan bukan hanya pembangunan fisik tapi pembangunan manusia. Seperti saya mendatangi kalau ada kegiatan posyandu, itu datang loh kalau saya. Boleh ditanya ke Pak Boleh RW di center. atau kayak ini. Terus kedepannya memang ada hal-hal yang saya sudah obrolkan dengan Pak Kasitom bahwa di wilayah itu sebenarnya keterlibatan kadus itu sebenarnya cukup besar. Betul, sepakat. Cukup besar itu dalam artian bukan hanya masalah